Terus berkembang dengan pinjam meminjam uang, kemudian menawarkan bisnis ke ibu saya, bisnis pinjam uang gitu, yang berkembang sampai akhirnya seperti itu. Tapi gini Mbak, intinya sebenarnya saya pengen menggarisbawahi ya, bukan kalau mengenai Riri, oke, di awal-awal dia hanya menipu uang gitu kan, dan itu semua tertulis juga ada di notanya ibu saya. Tapi yang saya menitik beratkan adalah semua ini tidak akan bisa jadi sebesar ini angkanya khususnya tanpa ada aktor intelektual lainnya gitu loh. Khususnya mengenai seseorang yang mengerti hukum dan menyalahgunakan wewenangnya itu. Saya menitik beratkan kepada notarisnya atau PPAT-nya atas nama Farida ini, karena kemudian nominalnya menjadi besar sekali, menjadi 17 miliar ini kan karena 6 aset yang tidak hanya orang biasa yang bisa melakukan ini gitu kan. Orang yang harus orang yang mengerti hukum, bahkan bisa sampai ke tahap pemalsuan gitu loh. Ya, kita akan dapatkan jawaban ini juga lebih lanjut. Pemirsa juga pasti ingin mengetahui. Kita akan berbincang dan dapatkan informasi dari Pak Syafruddin selaku kuasa hukum tersangka. Selamat malam Pak Syafruddin. Selamat malam Ibu Viola. Baik, Pak Syafruddin, bagaimana kemudian tersangka Riri ini mengenal tersangka lainnya yaitu Farida? Jadi berawal dari Ibu Riri ini bukan asisten rumah tangga. Ibu Riri ini adalah anak kos yang ngekos di di rumah almarhumah, orang tua dari para ahli waris yang membuat laporan. Hubungan awal di situ. Kemudian karena orang tua ini tinggal sendirian di situ, sudah tua. Ibu Riri ini sering disuruh untuk beli makanan, beli ini, beli itu, gitu ya. Bahkan. Halo, maaf saya interupsi ya. Ini siapa? Anda siapa ya? Saya Sahrudin, kuasa. Kalau Anda tidak tahu cerita secara benar. Saya Sahrudin, kuasa hukum dari Ibu Riri. Siapa ya Anda ya? Ini informasi dari klien saya gitu. Bapak baru. Oh ya, memang saya tidak terkenal seperti saya sudah lama jadi lawyer, tapi saya tidak terkenal seperti Ibu. Saya tidak Ibu. mempermasalahkan terkenal atau tidak. Saya tidak mempermasalahkan makanya Ibu nggak kenal saya. Belum kenal Anda. Intinya adalah kita belum pernah ketemu dan belum pernah ada. Oh ya nggak apa, makanya saya memperkenalkan diri. Surat kuasa ya, dan Anda informasinya salah semua. Baik, Mbak Nirina. Sebentar, Pak Syafruddin. Pak Syafruddin sebentar. Ya, Mbak Nirina juga sebentar. Kita akan berikan kesempatan nanti Mbak Nirina untuk bisa mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Pak Syafruddin, tapi kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu Pak Syafruddin untuk bisa memberikan keterangannya. Silakan. Nanti mungkin langsung bisa dikoreksi oleh Mbak Nirina apa yang terjadi sebelumnya. Silakan, Pak Syafruddin. Oke, jadi lanjut dari tadi, berawal dari dia anak kos, kemudian berkenalan, Ibu ini sering meminta bantuan Ibu Riri, begitulah terus, dan dia membayar kok. Kalau dia asisten rumah tangga kan pasti dia digaji oleh Bu Rina, kan itu. Dan dia membayar, sampai sekarang dia masih bayar kos gitu ya, masih bayar kos. Nah, awal adanya utang kan masih banyak sertifikat tanah itu kan ada yang belum dibalik nama. Dan almarhumah ini kan berkewajiban membayar pajak-pajak dan membayar biaya-biaya balik nama gitu loh. Akhirnya karena nggak ada uang, awalnya salah satu sertifikat diagunkan ke bank dengan harapan untuk mendapat dana untuk melakukan pembiayaan gitu loh. Namun karena Ibu Cut ini udah sepuh gitu kan, nggak bakal bisa dapat kredit dari bank. Akhirnya disuruhlah Ibu Riri Kesasmita ini untuk mengatasnamakan agar bisa mendapatkan kredit dari bank. Berkaitan dengan notaris, Ibu Riri tidak kenal dengan notaris awalnya. Notaris itu juga ditunjuk oleh almarhum Cut. Ditunjuk oleh orang tua para ahli waris yang lagi membuat laporan gitu ya ke klien kami.
Tapi bagaimana jika tidak kenal? Seperti itu. Ya, Pak Syarudin, jika tidak kenal, kemudian notaris ini ditunjuk oleh almarhumah ibu dari Mbak Nirina, bagaimana bisa kemudian dua orang ini berkomplot sampai akhirnya mengubah kepemilikan ataupun sertifikat tanah tersebut menjadi atas nama Riri atau atas nama tersangka? Iya, memang kita tidak tahu dari mana gitu ya, karena Ibu Riri memang nggak ada, dia kan baru juga merantau ke Jakarta gitu, dia belum kenal dengan notaris. Yang mengenalkan, yang menunjuk notaris kan almarhumah sendiri, ditunjuk ke Ibu Riri bahwa inilah notaris saya Ibu Riri, silahkan berhubungan dengan dia berkaitan dengan pengurusan tanah gitu loh. Begitu juga dengan tanah-tanah yang sama sekali belum dibalik nama, bahkan baru baru kwitansi jual beli gitu. Jadi ke AJB kemudian menjadi sertifikat. Seperti itu, Bu. Bahkan dalam ada kuasa kok Ibu Riri ini, kuasa untuk menjual, kuasa membalik nama. Bahkan ada 2 ahli waris juga yang menandatangani surat kuasa itu. Siapa ahli waris itu, Pak Syarudin? Kan peristiwa ini terjadi sebelum. Siapa ahli waris yang menandatangani itu? Siapa ahli waris yang menandatangani dan juga memberikan persetujuan itu? Saya lupa namanya ya, karena saya nggak bawa datanya di sini. Tapi saya sudah baca, namanya aja saya lupa, bahwa saudara Nirina ada 2 orang di situ yang menandatangani. Baik, gitu. Ada berapa orang? 2 orang ahli waris yang menandatangani. Yang saya tahu ada 2 orang ahli waris yang menandatangani. Anda mungkin tidak lupa. Kan tidak benar kalau. Ya, Pak Syarudin, Anda mungkin tidak ingat detail namanya, tapi dari namanya mungkin Anda ingat nama seorang laki-laki atau perempuan? Satu laki-laki kalau nggak salah dengan 1 orang perempuan dari anak, kalau nggak salah ya, dari anak tertua, saudara tertua dari Nirina kalau nggak salah ya. Baik, tapi tidak ada nama Mbak Nirina Zubir di sana dari data yang dapatkan oleh Pak Syarudin? Yang saya ingat tidak ada ya. Baik, hanya ada 2 nama itu. Tidak ada, karena saya baru baca sepintas. Baik. Ya. Tapi ada lagi Bu Putri yang saya harus sampaikan di sini, bahwa Pak Syarudin, mohon maaf, kita para mungkin ahli waris ini. Iya, nanti setelah jeda, kita akan jeda sejenak Pak Syarudin. Setelah itu mungkin saya akan berikan kesempatan Pak Syarudin lagi untuk bisa menyampaikan apa yang akan disampaikan. Setelah itu nanti kita akan berikan waktu untuk Mbak Nirina untuk bisa menanggapi dan juga memberikan klarifikasi. Begitu ya Pak Syarudin dan juga Mbak Nirina, sesaat lagi. Setia. Pemirsa, baik, kembali kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Syarudin, bisa langsung saja disampaikan apa tadi informasi yang mau ditambahkan, Pak? Yang mau ditambahkan adalah, jadi para ahli waris mengetahui, karena hampir semua ahli waris yang ingin bicara. Sorry, baik, saya akan Mbak Nirina, saya akan berikan kesempatan Mbak Nirina. Tapi tunggu dulu. Nggak bisa, Mbak dengerin saya dulu. Tidak, saya mau waktu sekarang. Kami tahunya hari ini sama BPN Jakarta Barat. Bukan sama lawyer yang saya nggak tahu, nggak pernah lihat surat kuasanya, ngomong asal-asalan, nggak ada bukti. Ya, gitu loh. Jadi gini ya, maaf ya Mbak ya. Tapi saya kecewa sekali sama TV One karena saya memberikan waktu saya untuk memberikan klarifikasi tadi, tapi untuk berbicara dengan BPN tidak diberitahu ke bahwa ada lawyer yang baru datang kemudian mengambil waktu saya dan menjelaskan asal-asalan. Jadi terima kasih TV One untuk memberikan panggung kepada orang-orang yang tidak ada layak sini. Kami tinggalkan ini. Terima kasih. Dan Mas, silakan mau ngambil panggung kan? Silakan. Mbak Nirina, kita juga sudah bersama dengan dari BPN, Pak Taufikul Hadi. Baik pemirsa, langsung saja mungkin kita juga akan berikan kesempatan Pak Taufikul Hadi. Pak Taufikul, bagaimana bisa melihat hal ini? Marak terjadi kasus sengketa tanah, mafia tanah. Pak Taufikul Hadi juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Selamat malam, Pak. Baik, pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita. Apa kabar Indonesia Malam? Kali ini tentunya kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Tadi sebenarnya pemirsa, setelah Mbak Nirina Zubir ini pergi, kemudian kami juga sempat untuk bisa kembali mengundang Mbak Nirina dalam perbincangan ini untuk bisa kembali terlibat. Tapi memang sepertinya hingga dialog ini berakhir, belum bisa bergabung lagi dan juga memberikan keterangan, termasuk juga mengklarifikasi. Sebenarnya bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari tersangka. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.